Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan kali ini gue bakal preview sedikit tentang final Piala Afrika 2021 ya. Kita mempertemukan Mesir melawan Senegal. Jadi setelah melalui perjalanan yang panjang hampir sebulan turnamen ini digelar dan juga banyak sekali kejutan-kejutan ya, dimana banyak tim-tim debutan yang lolos sampai perempat final, kemudian tim-tim yang favorit yang tersingkir. Akhirnya kita sampai pada pertandingan terakhir ya, pertandingan puncak yang finalnya bakal digelar ini gue rekam ini sekitar jam setengah satu ya, setengah satu malam. Finalnya nanti jam 2 malam. Kalian bisa, kalau pengen nonton, kalian bisa saksikan di Bein Sports ya. Kalau ada yang punya Bein Sport, kalian bisa main Bein Sport. Jadi pertandingan antara Mesir dan Senegal ini bisa dibilang salah satu final ideal juga ya, karena Mesir dan Senegal kita tahu sama-sama kekuatan, sama-sama tim kuat ya di benua Afrika juga, seperti Kamerun dan Nigeria. eh, Mesir kita tahu lah pasti mengandalkan seorang pemain yang sudah tidak perlu dapat kemampuannya lagi, dan dia juga seorang kapten di timnya, yaitu Mohamed Salah ya. Jadi kepemimpinan juga tidak perlu disangsikan lagi. Dia bersama teman-temannya dia memimpin Mesir ini sampai ke babak final, di mana Mesir ini mengalahkan banyak sekali tim-tim unggulan ya di perempat final kemarin, di perdelapan final ya. Mereka mengalahkan Pantai Gading ya, yang eh, sayangnya Pantai Gading sebenarnya cukup cukup menjanjikan di turnamen kali ini, tapi sayangnya mereka kalah lawan Mesir. Kemudian di turnamen, di babak perempat final ya, di babak perempat final mereka kalah lawan mereka mengalahkan Maroko ya. Maroko yang juga salah satu tim kuat, di mana ada Achraf Hakimi di dalamnya. Dan kemudian di babak semifinal kemarin mereka mengalahkan tuan rumah yang sebenarnya paling difavoritkan untuk menjuarai turnamen ini ya, karena setelah sebelumnya mereka sempat juara tahun 2017, mereka tuan rumah belum pernah kalah. Kamerun ya, mereka berhasil mengalahkan di adu tendangan penalti. Dan hebatnya Mesir ini, karena gue beberapa kali nonton pertandingan Mesir ya, hebatnya Mesir ini mereka bisa lolos ke final dengan mengandalkan kiper cadangan mereka, karena kiper utama mereka yaitu El Shenawi itu dia itu cedera di pertandingan perdelapan final ya, maksud saya pertandingan perdelapan final lawan Pantai Gading. Dia mengalami cedera, digantikan sama kiper cadangannya Gabaski, yang dimana Gabaski itu menjadi pahlawan di pertandingan lawan Pantai Gading ya. Di pertandingan lawan di Pantai Gading dia sampai adu tendangan penalti itu kan. Di pertandingan Pantai Gading mereka eh, menang satunya berkat jasa dari Muhammad Abu Gabal ya, dibandingkan Gabaski itu cadangannya yang juga menepis sekali tendangan penalti. Kemudian di babak empat final mereka lawan Maroko. Nah, ini juga Gabaski ini pada saat, jadi ini sampai extra time ya, dan Gabaski ini di extra time sayang sekali dia mengalami cedera dan digantikan oleh kiper ketiganya ya. Kiper ketiga itu, aduh gue lupa gitu siapa, pokoknya ada kiper ketiganya masuk, dan di extra time itu mereka bisa clean sheet ya, bahkan bisa mencetak gol ya melalui Trezeguet, Asih dan Mohamed Salah. Nah, kiper ketiga ini yang menjaga gawang Mesir tetap rawan sampai akhir pertandingan lawan Maroko. Di babak semifinal lawan Kamerun, Gabaski juga menjadi penyelamat, di mana 90 menit sampai 90 menit tetap imbang 0-0 clean sheet. Pas saat penalti dia berhasil menepis dua tendangan dari dua tendang, dia bisa menggagalkan tendangan penalti dari Kamerun ya, kalau salah dua atau satu gitu ya, pokoknya ini jadi ini menandakan bahwa kekuatan Mesir ini sebenarnya merata ya, dari penjaga gawang sampai ke depan ya. Mungkin orang mengingat bahwa depan ini pasti sama mengandalkan Mohamed Salah, tidak seperti itu kejadiannya. Mohamed Salah memang masih jadi andalan, tapi dia lebih sering berada di, lebih sering menyuplai lah, dimana pemain-pemain yang lain yang maju untuk menyelesaikan serangan, kayak misalkan Trezeguet ya, Mahmoud Trezeguet main Aston Villa. Kemudian ada Mustafa Mohamed ya, main bagus itu, Mustafa Mohamed.
Dan juga backnya itu nggak bisa diremehkan, ada Ahmed Hegazi yang dulu sempat main di West Brom, sempat juga kalau nggak salah main di Fiorentina ya, ya pokoknya veteran lah Ahmed Hegazi lah ya. El Neni juga masih ada di squad. El Neni seperti biasa menjadi benteng pertahanan yang tangguh dan kokoh ya. Nah ini lawannya ini nih Senegal ini juga tim favorit Senegal ya, karena kita tahu sendiri lah banyak sekali pemain top yang main di klub besar Eropa ya. Sadio Mane, kemudian Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Keita Balde, Bonassar ya yang main di Bayern Munchen baru declare dia untuk Senegal. Edouard Mendy kiper terbaik FIFA ya kemarin ya, dia juga main walaupun di pertandingan awal dia nggak sempat main karena dia positif COVID ya, tapi dia jadi kiper inti. Kemudian juga ada banyak lah ya, banyak pemain yang benar-benar jadi tapi Senegal ini memang ya mungkin ini kualitas berbicara ya. Senegal ini di fase grup mereka tuh underwhelming banget sebenarnya. Mereka seri 2 kali dan cuma menang sekali ya. Itu pun menang sekali dan membuka itu lewat gol penalti di menit akhir banget di 97 itu, gol penalti. Dan juga yang selanjutnya mereka seri 0-0 ya. Beruntung mereka tidak kebobolan ya, meskipun mereka juga nggak bisa cetak gol. Tapi di pertandingan knockout stage mereka baru menunjukkan tajinya ya. Terakhir mereka mengalahkan Burkina Faso di semifinal ya, dengan skor meyakinkan 3-1. Ini pertandingan akan menarik ya, karena kita tahu bahwa Mesir sendiri sebenarnya kekuatannya nggak beda jauh, berimbang. Dan juga faktor pengalaman akan berbicara di sini ya, karena Mesir ini kita semua tahu Mesir ini adalah langganan juara juga di Piala Afrika. Terakhir mereka juara itu kalau nggak salah 2010 ya, 2010 kalau nggak salah ya, 2010 itu ya, 2010 mereka juara ya. Itu terakhir kali mereka juara Piala Afrika, tapi sebelumnya mereka udah pernah juara. Memang sampai itu mereka mendominasi Piala Afrika tapi sama sekali nggak bisa lolos ke dunia ya. Cuman itu old story ya. Kalau Senegal sendiri, mereka ini terakhir kali di edisi sebelumnya ya, edisi sebelumnya itu mereka jadi runner up ya, hanya kalah 1-0 ya lawan Algeria, yang mana Algeria Aljazair ini tersingkir di fase grup, di peringkat bawah banget ya, peringkat terakhir. Ini pasti akan membuat Senegal penasaran untuk meraih gelar Piala Afrika yang sudah lama mereka tidak raih ya. Kalau nggak salah baru pertama kali ya mereka, kalau nggak salah itu ya, mereka itu gue lupa ya, mereka memang udah pernah juara tapi lama banget, atau mereka belum pernah juara sama sekali. Tapi ini kalau misalkan Senegal meraih gelar juara Piala Afrika, ini bakal menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya, apalagi mengingat Senegal ini juga jalannya cukup berliku ya, dimana di grup stage mereka underwhelming banget. Kemudian juga di babak knockout mereka secara pelan-pelan baru mulai ngegas sampai akhirnya endingnya di semifinal itu ya mereka bisa menang meyakinkan. Tapi kalau melihat dari prediksi gue ya, dimana Mesir dan Senegal ini gue rasa akan berakhir dengan imbang. Berapapun skornya pokoknya imbang lah ya. Gue nggak bisa ngomong skor, tapi ini gue rasa akan berakhir dengan hasil seri sampai extra time, kemudian ditunjukkan adu tendangan penalti. Ini kalau adu penalti ini Mesir lebih berpengalaman ya, setelah 2 kali pertandingan mereka menang adu tendangan penalti. Gua rasa Mesir akan jadi juara sih kalau misalkan sampai penalti ya. Kalau misalkan sampai penalti seri, Mesir akan jadi juara. Tapi kita nggak tahu Senegal tiba-tiba akan bisa mengejutkan atau gimana ya. Yang jelas pertandingan ini sebenarnya menarik juga ya untuk disaksikan, karena selain ini memperebutkan trofi Piala Afrika yang sudah lama tidak diraih oleh mereka berdua, pertandingan final ini juga menjadi ajang uji coba lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena beberapa bulan setelahnya, mungkin bulan depan ya, sekarang bulan Februari, bulan depan bulan Maret, Mesir dan Senegal akan ketemu lagi di pertandingan yang lebih menentukan ya. Ini mempertaruhkan harga diri bangsa, di mana mereka bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika playoff ya. Jadi Mesir dan Senegal ini kembali bertemu, dan salah satu tim yang kalah pasti akan tidak lolos ke Piala Dunia. Jadi anggaplah bahwa pertandingan ini tetap punya prestis ya,
karena ini final memperebutkan gelar juara, trofi paling akbar lah di benua Afrika, tapi ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Ini bisa dijadikan sebagai ajang latihan, ajang coba ya istilahnya ajang untuk mengenali kekuatan masing-masing sebelum nanti menghadapi partai final sesungguhnya, yaitu di kualifikasi playoff Piala Dunia bulan depan ya. Jadi pertandingan ini menarik untuk ditunggu. Kembali lagi, gue jagokan Mesir kalau sampai penalti ya. Kalau sampai penalti gue jagokan Mesir yang jadi juara. Kita lihat aja gimana nanti ini Mohamed Salah dan Sadio Mane, sahabat di klub, akan saling beradu kekuatan di partai final nanti ya. Itu jadi dulu review gue kecil-kecilan. Makasih udah nonton. Oh ya, satu lagi, gue mengucapkan selamat kepada China yang berhasil juara Piala Asia Wanita 2022. Setelah mereka ketinggalan 2-0, mereka bisa comeback sampai menit 93 3-2 ya. Jadi mereka kembali berhasil meraih gelar juara setelah sebelumnya dikuasai Jepang ya, Jepang dan Australia. Dan juga selamat untuk China, Korea Selatan, Jepang yang mendampingi Australia ke Piala Dunia Wanita 2023 di Indonesia. Dan sama juga dua debutan nih, Filipina dan Vietnam akan ikut meramaikan persaingan di Piala Dunia tahun depan ya. Itu aja dulu dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.